Halo warga Kristus dan Shalom. Selama 3 hari setelah Yesus disalibkan, dunia menjadi hening, para murid bersembunyi, langit gelap, dan harapan tanpa lenyap. Tapi ini fakta yang mengejutkan. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Yesus mati. Apa yang dia lakukan selama 3 hari itu? Apakah dia hanya tidur? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Sesuatu yang mengubah takdir seluruh umat manusia. Di video ini, kita akan mengungkap misteri terbesar dalam sejarah kekristenan. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Mengapa 3 hari ini penting? Kematian Yesus disalib bukan akhir dari cerita. Justru 3 hari antara penyaliban dan kebangkitan adalah titik balik sejarah rohani. Banyak orang melihatnya sebagai jeda waktu, tetapi dalam tradisi gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks, 3 hari ini dipenuhi dengan makna yang mendalam. Apa itu Seol dan Hades? Dalam bahasa Ibrani, tempat orang mati disebut Seol, sebuah alam tempat semua orang mati, baik benar maupun jahat. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke tempat orang mati. Dan 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sedangkan dalam bahasa Yunani muncul istilah Hades yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan tempat yang sama. Namun di sini mulai ada pemisah antara tempat penghiburan seperti pangkuan Abraham dan tempat penderitaan. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi, ketika Yesus turun ke tempat orang mati, dia tidak pergi ke neraka seperti yang sering dibayangkan, tetapi ke Hades atau ke Seol. Pandangan Katolik penebus jiwa yang menanti. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus turun ke limbo patriark, yaitu bagian dari Seol, tempat jiwa orang-orang benar menanti penebusan, seperti Abraham, Musa, dan Daud. Dalam Katekimus Gereja Katolik atau KGK 633, Yesus tidak turun ke neraka untuk membebaskan orang terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang benar yang telah mendahului dia. Ini bukan penghakiman ulang, tetapi pemenuhan janji keselamatan. Pandangan Ortodoks Timur, kemenangan kosmis. Gereja Ortodoks Timur menekankan bahwa Yesus menaklukkan maut. Dalam ikonografi Ortodoks, Yesus digambarkan turun ke Hades dan menarik Adam dan Hawa keluar dari kubur. Referensi kuat ada di 1 Petrus 3 ayat 18-19. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Bagi Ortodoks, 3 hari ini adalah momen epik di mana Kristus membuka gerbang surga untuk menghancurkan belenggu-belenggu maut. Bro. I'm just gonna sit right here. Oh my God. Pandangan Protestan menekankan pada salib. Protestan lebih beragam. Beberapa penafsir bahwa Yesus secara rohani menyatakan kemenangannya kepada roh-roh di penjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Bukan memberikan mereka kesempatan bertobat ya. Atau sederhananya, Yesus turun ke tempat orang mati yang tidak percaya Yesus dan pamer kemenangan. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, bukan orang itu juga kali. Namun, sebagian besar percaya bahwa karya penebusan selesai di kayu salib. Kata-kata terakhir Yesus, tetelestai. Dalam Yohanes 19 ayat 30 berarti sudah selesai atau sudah lunas dibayar.
Artinya, 3 hari itu bukan proses penebusan lanjutan, tetapi bagian dari rencana kebangkitan dan kemenangan Yesus. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, kemana Yesus pergi selama 3 hari? Menurut Alkitab dan tradisi, Yesus turun ke alam orang mati, Hades atau Seol, untuk pertama, menyatakan kemenangan kepada roh-roh, 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Kedua, membebaskan jiwa orang-orang benar. Efesus 4 ayat 9-10. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menemukan segala sesuatu. Dan ketiga, mengalahkan kuasa maut dan iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus tidak mati secara pasif. Ia aktif, berkarya di dunia roh, membuka jalan kehidupan untuk hidup yang kekal. My time with you is almost over. But for now, let us eat. Eat this. You just don't get it, do you? You have been targeted for termination. I already told you, I'm supposed to die for the sins of mankind. I'm programmed to protect you. Stop! Stop killing Judas! But he's going to betray you. I know. Look, I've got a lot on my mind right now, and you're really starting to stress me out, okay? Okay? Bosch is pilot at 10 o'clock. Give me that thing! Kemenangan yang terjadi dalam keheningan. Bayangkan ini, dunia melihat tubuh Yesus tidak bernyawa di dalam kubur. Tetapi di dunia roh, pintu-pintu Hades roboh, dan Yesus berdiri sebagai Raja yang menang. Ini misteri Sabtu Suci, saat dunia sunyi tetapi surga dan neraka terguncang hebat. 3 hari itu bukan jeda, itu adalah kemenangan tersembunyi. Dan hari ini kita hidup dalam terang kebangkitan itu. Tulis di komentar jika kalian mempunyai tambahan dan apa makna kebangkitan bagi hidupmu secara pribadi. Kita diskusikan bersama. Dan ingat, meski dunia bisa terasa sunyi, Tuhan tetap bekerja di balik layar. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap beriman kepada Allah penebus kita. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.